Halo, saya Tungtung Sahur. Dan ini. Dan saya Aziz. Jangan lupa subscribe, like, and share. Suatu malam, Aziz mau Bismillahirrohmanirrohim. membangunkan orang-orang untuk sahur bersama teman-temannya. Tapi semua temannya tidak ada yang datang ke pos ronda. Akhirnya Aziz ngantuk dan tertidur. Berselang beberapa menit kemudian, kentongan di pos ronda itu mengeluarkan cahaya sampai 4 kali dan muncullah sesosok Tungtung. Kejadian itu pas waktunya orang sahur, jadi dinamakan Tungtung Sahur. Di situ Aziz tercengang dan kaget, tapi Aziz memberanikan diri dan bertanya, "Siapa namamu dan apa tujuanmu datang ke sini?" Tungtung menjawab, "Nama saya Tungtung dan aku hanya ingin menemanimu." Karena Aziz sering sendirian, Aziz pun menerimanya dengan senang hati. Akhirnya Tungtung Sahur kini menjadi teman Aziz. Aziz bertanya, "Itu apa yang kau bawa di tanganmu?" Tungtung menjawab, "Ini adalah pelindungku." Setelah ngobrol dan bertanya sama Tungtung, akhirnya Aziz mengajak Tungtung pulang ke rumah neneknya yang berada di tengah hutan dan diajak makan sahur. Tungtung bertanya, "Mana nenekmu?" Aziz menjawab, "Nenek sudah meninggal." Dan Tungtung bertanya lagi, "Berarti kamu tinggal di sini sendirian?" Aziz menjawab, "Iya, tapi saya ke sini hanya untuk sementara saja, karena ingin membersihkan rumah. Mumpung lagi liburan." Setelah itu saya pulang ke rumah orang tuaku. Setelah ngobrol panjang lebar akhirnya, Aziz dan Tungtung pun pergi untuk tidur. Tapi Tungtung tidak bisa tidur karena mendengarkan suara angin dan suara aneh. Angin dari luar rumah yang kencang membuat Tungtung beranjak dari tempat tidur dan keluar dari rumah. Tungtung membuka pintu dan melihat suasana di luar rumah yang gelap dan hembusan angin yang kencang membuat Tungtung merinding dan Tungtung terus melihat di sekeliling rumah dan pepohonan. Bulu Tungtung berdiri dan ternyata Tungtung melihat sesosok putih terbang. Tapi Tungtung tidak menghiraukannya dan kembali ke tempat tidur. Aziz pun ikut terbangun dan bertanya, Tom, kenapa kamu bangun? "Tidak bisa tidur," jawab Tungtung. Tungtung sengaja tidak memberitahu kepada Aziz atas kejadian yang barusan dia alami. Keesokan harinya, Aziz dan Tungtung menyapu halaman rumah sambil mengobrol. Tungtung bertanya, "Kapan kamu pulang ke orang tuamu?" Aziz menjawab, Nanti juga dijemput ayah kalau sudah waktunya pulang. Sore pun tiba Aziz dan Tungtung duduk di teras rumah sambil ngobrol. Aziz bertanya, Tom, kamu betah tinggal di sini? Tungtung menjawab, "Betah, enak suasananya di sini sejuk." Malam hari pun tiba, Aziz dan Tungtung membuat api unggun. Tiba-tiba ada sosok menyeramkan di belakang Aziz dan Tungtung hanya melirik. Suara serigala pun mulai terdengar dan disertai angin kencang. Tungtung semakin merinding tapi tetap terlihat santai. Dan Aziz berkata, Kok saya merinding ya? Tung, kamu tadi dengar suara nggak? Tungtung menjawab, "Suara apa, Ziz? Tidak ada suara apa-apa kok. Paling cuma suara angin." Kayak suara aneh gitu. "Nah, kamu kedinginan kali jadi berhalusinasi," ucap Tungtung. Dan Aziz berkata, Nggak kok, ayo masuk aja Tung yuk. Saya merinding soalnya. Tungtung menjawab, "Ayo kalau kamu ingin masuk." Akhirnya Aziz dan Tungtung masuk ke rumah dan rebahan di kamar tidur sambil bercerita. Beberapa menit kemudian Aziz dan Tungtung tertidur lelap. Singkat cerita, 2 minggu kemudian. Keesokan harinya ayah Aziz sudah di depan rumah dan ingin menjemput Aziz. Tapi Aziz menolak untuk pulang karena masih libur sekolah. Ayah Aziz pun kembali pulang. Aziz dan Tungtung santai di teras rumah sambil meminum teh dan ngobrol buat acara nanti malam. Setelah ngobrol panjang lebar untuk acara nanti malam, lalu Aziz dan Tungtung berangkat memancing di sungai. Setelah tiba di sungai, mereka berdua langsung memancing dan beberapa menit kemudian, Tungtung dan Aziz mendapatkan ikan. Dirasa ikannya sudah cukup, Aziz dan Tungtung bergegas pulang. Dan setelah sampai di rumah, Aziz dan Tungtung membersihkan ikan tersebut dan bergegas berangkat mencari kayu bakar. Tak dirasa sore hari pun tiba, Aziz dan Tungtung sudah mendapatkan kayu bakar dan bergegas pulang dan mempersiapkan kayu dan ikannya untuk dibakar nanti malam. Malam hari pun telah tiba, Aziz dan Tungtung pergi ke kedai untuk membeli bumbu dan perlengkapan buat bakar ikan. Selesai belanja Aziz dan Tungtung, lalu pulang melewati jalan setapak di tengah hutan sambil ngobrol. Tiba-tiba ada pohon yang tumbang disertai angin yang kencang. Tapi Tungtung tetap tenang dan berkata, "Awas Ziz, jangan lari tidak apa-apa."
Aziz dan Tung berjalan lagi dengan santai dan Aziz bertanya. Tung tadi itu apa? Tung menjawab, pohon tumbang biasa udah tua pohonnya. Aziz berkata, Iya, tapi tadi pas pohon itu tumbang disertai munculnya makhluk aneh di atas pohon itu, seperti kelelawar bentuknya. Tung diam dan terus berjalan. Tak selang lama berjalan dari kejadian tadi, beberapa meter kemudian ada pohon tumbang lagi. Aziz dan Tung menoleh ke belakang dan pohon itu tiba-tiba berdiri lagi. Tanpa pikir panjang, Aziz berlari ketakutan dan Tung berlari santai sambil berkata, Ziz, jangan lari, tidak ada apa-apa. Aziz tidak menghiraukan Tung dan tetap berlari sambil memegang obor. Akhirnya Aziz dan Tung sahur sampai di rumah dengan nafas tersengal-sengal. Lalu duduk di teras rumah dan Aziz bertanya dengan keringat dingin. Tung, tadi itu apa lagi? Udah 2 kali loh kita dikagetkan dengan pohon tumbang. Anehnya lagi pohon udah tumbang, kok tiba-tiba berdiri lagi, Tung? Tung menjawab, tidak apa-apa, abaikan saja dan jangan dipikirkan. Setelah bercerita, Aziz dan Tung melanjutkan rencananya untuk membakar ikan. Bakar ikan sambil ngobrol dan Aziz bertanya lagi. Kamu tadi tidak kaget, Tung? Kok larinya malah santai aja? Tung menjawab, tidak, kenapa takut Ziz? Kan tidak ada apa-apa. Kamu jangan takut kan ada saya. Setelah ikannya sudah cukup matang, Aziz dan Tung memakan ikan tersebut. Dan Tung sahur berkata, Aziz, misiku datang ke dunia ini untuk menjaga kamu. Jadi kalau ada apa-apa dengan kamu itu menjadi tanggung jawabku. Aziz terdiam sambil memakan ikan. Tung merasa keenakan dan Tung nambah makan ikan lagi. Setelah Aziz dan Tung kenyang, Aziz berkata, Tung, sebenarnya saya dari tadi merasa merinding, namun saya abaikan saja karena saya fokus makan ikan. Apa kamu juga merasakannya, Tung? Tung terdiam, matanya sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu Tung menjawab, iya, tidak maksud saya tidak merasakan apa-apa. Saya cuma merasa dingin saja karena angin terlalu kencang. Suasana semakin malam dan mencekam. Karena Tung tidak mau berkata jujur apa yang Tung rasakan. Dan akhirnya Tung berkata, Ziz, udah malam dan anginnya makin terasa dingin. Ayo kita masuk yuk. Aziz dan Tung berdiri, beranjak pergi dari tempat ikan bakar sambil berkata, Ayo, tapi ikannya masih ada 1. Tung menjawab, udah biarin saja. Padahal Tung sudah tahu kalau sesosok makhluk besar itu mau minta jatah ikan bakarnya. Tung sengaja tidak ngasih tahu ke Aziz, khawatir Aziznya malah jadi takut. Setelah Aziz dan Tung masuk rumah, sosok menyeramkan itu turun dan memakan ikan bakar. Sosok menyeramkan itu sangat menikmati ikan bakar lalu pergi. Aziz dan Tung sudah tidur. Keesokan harinya, ayah Aziz menjemput karena liburan telah usai dan Aziz mulai masuk sekolah dan sedang ujian. Aziz sudah rapi. Beberapa menit kemudian, ayah Aziz dan Aziz langsung berangkat dan Tung pun ikut mengantarkan ke sekolah. 15 menit kemudian, sampailah di sekolah dan bel masuk sekolah berbunyi. Aziz bergegas masuk ke ruang kelas dengan melambaikan tangan dan berkata, Teng, jangan kemana-mana ya, tungguin saya di depan. Tung melambaikan tangan sambil menjawab, Oke Ziz, saya tungguin. Setelah mengerjakan soal ujian beberapa menit kemudian bel istirahat berbunyi. Aziz mengenalkan Tung kepada teman-temannya dan Tung berkata, Saya Tung, kamu siapa? Ulin menjawab, Saya Ulin. Yang ini Syafiq. Itu Najib. Dan yang itu Rizky. Setelah saling kenal lalu mereka bermain dan bercerita yang penuh canda tawa. Tung sangat senang punya teman baru. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi. Aziz dan teman-temannya berkata, Saya masuk dulu ya, Tung. Beberapa menit kemudian, bel pulang berbunyi. Aziz dan temannya keluar kelas lebih dulu. Aziz dan Al duduk bareng sambil memperkenalkan temannya lagi dan Aziz berkata, Halo, ini teman aku juga namanya Al. Setelah Aziz ngobrol sama Al, lalu Aziz pun beranjak pulang. Di perjalanan Aziz ngobrol bersama Tung dan ayahnya. Dan hari ini Aziz merasa senang dan beberapa menit kemudian tibalah di rumah. Setelah sampai di rumah, Aziz mengucapkan salam. Assalamualaikum, Bu. Ibu Aziz sudah menunggu di luar rumah lalu menjawab,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aziz. Aziz mencium tangan ibunya, lalu Aziz dan Tungtung masuk rumah dan Aziz ganti baju. Aziz dan Tungtung asyik ngobrol di sofa, lalu Tungtung bertanya, Ziz, setelah kamu lulus dari TK Aziadah, kamu mau lanjut di mana? Aziz menjawab, Kalau ada rezeki, saya akan melanjutkan sekolah di kota kelahiranku. Tungtung menjawab, oh. Aziz bertanya, Kok, emang kamu tahu kota kelahiranku? tidak. Jawab Tungtung sambil tertawa. Singkat cerita, malam pun tiba Aziz dan Tungtung tertidur lelap. Keesokan harinya Aziz berangkat ke sekolah ditemani Tungtung dan ayahnya. 15 menit kemudian sampailah di sekolah. Aziz dan Tungtung duduk dan ngobrol sebentar. Beberapa menit kemudian bel masuk berbunyi. Aziz bergegas masuk ke ruang sekolah dan melambaikan tangan ke Tungtung sambil berkata, Tang, jangan kemana-mana ya. Tunggu saya di depan. Tungtung menjawab, oke Ziz, saya tungguin. Setelah beberapa menit kemudian bel istirahat berbunyi. Aziz dan teman-temannya bermain di aula. Teman-teman Aziz bertanya, di mana Tungtung? Tak lama kemudian Tungtung datang. Satu persatu mereka bersalaman dengan Tungtung sambil tanya kabar. Halo Tung, saya Ulin. Gimana kabarnya? Baik, Lin. Halo, siapa namamu? Panggil saja saya Al. Selamat pagi, Tung. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Syafiq ya. Najib. Gimana kabarnya? Rizky. Kita ketemu lagi, Tung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Rizky. Setelah bersalaman dengan Tungtung, mereka bermain bersama-sama, bercanda tawa dan bernyanyi. Di sela-sela canda tawa, Tungtung bertanya, apakah hari ini adalah hari ujian terakhir kalian? Serentak menjawab. Ya, Tung sahur. Setelah bermain, mereka foto bareng. Dan Tungtung berkata, besok sudah libur dan beberapa hari ke depan kita tidak ketemu dulu ya. Tungtung berkata lagi, selamat liburan ya teman-teman. Mumpung hari libur, Aziz dan Tungtung pergi ke pantai untuk main surfing. Saya sudah ganti baju dan sebelum main surfing, saya akan sewa papan surfing dulu. Setelah menyewa papan surfing, Aziz dan Tungtung langsung gas main surfing. Ayo Tung, langsung aja kita main surfing. Ayo! Aziz nampak bersemangat dan sangat antusias. Awas Aziz! Aziz dan Tungtung sangat menikmati main surfing dan Tungtung sambil melambaikan tangan. Setelah main surfing, Aziz dan Tungtung istirahat dulu dan memesan minuman. Akhirnya pesanan datang karena semua kehausan langsung saja diminum dengan bersamaan. Setelah main surfing, Aziz dan Tungtung berserta keluarga melanjutkan ke kebun binatang. Sesudah Aziz dengan ibunya berdiskusi, lalu memutuskan ke satwa jerapah dan ngasih makan. Di sini Aziz tampak gembira saat ngasih makan jerapah. Tak lama kemudian Aziz, Tungtung dan keluarga pulang. Keesokan harinya Aziz mengikuti lomba bernyanyi di sekolah. Aziz tampak semangat dan teman-temannya pun ikut bernyanyi. Saking semangatnya Aziz bernyanyi sampai teman-teman dan ibu-ibunya ikut menari. Syafiq, Aziz, El, dan Ulin merasa lega setelah mengikuti lomba bernyanyi. Lalu Aziz dan teman-temannya duduk bersama sambil bercanda tawa. Lalu beberapa menit kemudian Aziz dan Tungtung pulang. Keesokan harinya Aziz dipanggil ibu guru dan ditunjuk sebagai pembaca puisi di pentas perpisahan. Setelah mendapatkan tugas baca puisi dari guru, Aziz langsung belajar membacakan puisi di rumah. Keesokan harinya Aziz juga belajar menari di sekolah dengan teman-temannya. Di hari berikutnya pentas perpisahan telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasihah, selaku Kepala Yayasan TK Aziadah dipersilahkan naik panggung. Anak-anakku, perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Teruslah belajar, jangan takut gagal, dan tetap jati pribadi yang jujur serta rendah hati. Yang kedua, Ibu Iso dan Ibu Koni. Ilmu yang kalian bawa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk memberi manfaat bagi sesama. Kami bangga pernah menjadi bagian dari langkah awal kalian
Selamat melangkah menuju masa depan. Doa kami selalu menyertai. Bacaan puisi yang dibacakan oleh Adinda Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang berjudul Terima kasih Guruku. Terima kasih Guru atas segala ilmu dan kasih sayangmu. Kau telah membukakan pintu masa depan dengan tanganmu yang penuh kasih. Kami tahu sering kami membuatmu marah dan kecewa, namun kau tetap bersabar dan berhati lembut. Guru, terima kasih atas bimbinganmu yang telah membentuk kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Jasamu akan kami kenang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya Ibu Guru. Kelima karya murid laki-laki Adinda Aziz dan kawan-kawan. Keenam, semua murid Aziyadah bernyanyi bersama. Semua murid sungkeman kepada ibunya masing-masing. Setelah semua murid melakukan sungkeman pada ibunya masing-masing dan acara diakhiri dengan foto bersama, semua murid dan ibu guru beserta kepala Yayasan TK Aziyadah. Setelah acara pentas perpisahan selesai, Aziz, Tungtung, Azam, dan Helmi main bersama di taman. Beberapa menit kemudian Aziz pulang dan tidur bersama Tungtung. Aziz bermimpi dikejar tralalero tralala di dunia yang penuh bebatuan. Aziz terbangun dari mimpinya, dan Aziz membangunkan Tungtung. Aziz bercerita tentang mimpinya, Tungtung hanya diam dan sudah mempunyai firasat sesuatu akan terjadi. Beberapa menit kemudian Aziz kembali tidur dan Tungtung berdiri sambil menatapi wajah Aziz. Lalu Tungtung keluar rumah dan benar dugaan Tungtung, di depan rumah sudah ada portal menunggu Tungtung. Lalu Tungtung mendekati portal dan seolah-olah berkomunikasi dan portal itu menghilang. Keesokan harinya Aziz ke sekolah untuk foto bersama dengan para guru dan teman-temannya. Karena ini adalah momen terakhir bertemu dengan para guru dan teman-temannya di sekolah TK Aziyadah. Setelah tiba di sekolah, acara langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara foto bersama dimulai, kita awali dengan berdoa. Kita sambut Pak Haji Solihin selaku pengasuh yayasan untuk memimpin doa bersama. Pak Haji Solihin, dipersilahkan naik panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. Anak-anakku, ilmu adalah cahaya. Bawalah cahaya itu kemanapun kalian melangkah. Terangi jalanmu dan berbuatlah baik kepada sesama. Sekarang silahkan foto-foto. Semoga ini menjadi momen indah dan berkah. Setelah acara foto bareng dengan semua guru dan murid, dilanjutkan bersalam-salaman dengan para guru sekalian, berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini. Setelah berpamitan dengan para guru dan teman-teman, kemudian Aziz pulang dan malam pun tiba. Tungtung berpamitan dengan Aziz untuk pergi ke planet asalnya karena kerajaan Tungtung sedang membutuhkannya. Tungtung berkata, "Aziz, kamu jangan nangis terus. Suatu saat saya akan kembali untuk menemanimu." Dan Aziz berkata, Janji ya? Tungtung menjawab, "Iya, kamu sebentar lagi punya adik. Jadi kamu harus pintar dan tidak boleh cengeng." Beberapa menit kemudian Tungtung pun pergi melalui portal menuju kerajaan yang ada di planet lain. Di kerajaan manakah itu? Dan siapa Tungtung sebenarnya? Dan di planet manakah sebenarnya Tungtung berasal? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.